permusulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, jumpa lagi dalam program kesayangan kita semua, Cerita Iman Monsinyur Gabriel Manik. Dalam program Cerita Iman ini, kita akan mendengarkan begitu banyak pengalaman-pengalaman iman yang pastinya sungguh sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan sharing iman dari sahabat Apriana, dari SMGM Hati Kudus Yesus dan Maria dari Jakarta. Sahabat-sahabatku terkasih, sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat Apriana, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah sumber kebaikan dan kemurahan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima setiap hari. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar kami boleh mengalami pertobatan, menyadari akan kesalahan dan kelalaian kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga oleh terang Roh Kudus-Mu, kami boleh mengerti dan menghayati akan firman dan sharing iman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengarkan sharing iman dari sahabat Apri. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Apriana. Saya berasal dari Kupang, NTT. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Saya bergabung dengan SMGM Hati Kudus Yesus dan Maria Jakarta. Sahabat-sahabat, saya akan bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sahabat-sahabat, selama saya tinggal di Jakarta, saya bergereja di Gereja Katedral Jakarta. Di Gereja Katedral Jakarta, saya dipertemukan dengan sahabat Eva Maria secara tidak sengaja di situ. Kebetulan kita sama-sama bergabung dalam kolektan katedral. Dan suatu hari, pada saat saya lagi berdoa di Gua Maria, saya disamperin sama sahabat Eva Melisa. Dan di situ kami berdua banyak bercerita. Di situ sahabat Eva Melisa mengajak saya untuk bergabung ke SMGM. Dan saya di situ tidak tahu apa itu SMGM. Disitulah sahabat Eva Melisa bercerita tentang SMGM itu singkatan dari sahabat Monsinyur Gabriel Manik. Di situ saya diceritakan tentang sepak terjang dari SMGM, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SMGM, cerita tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Bapak Uskup Gabriel Manik. Dan di situ saya sangat terharu. Dan kebetulan beberapa waktu sebelum itu saya meminta kepada Bunda Maria, saya pengen tuh kegiatan yang memang bersifat kemanusiaan. Dan mungkin pada saat itu saya merasa bahwa jawaban saya atas doa saya itu terkabul. Dari hasil cerita kami, beberapa hari kemudian saya diajak untuk bergabung sama sahabat Eva Melisa ke SMGM. Dan di situ saya langsung menerima ajakan dari sahabat Eva Melisa karena saya sudah banyak tahu tentang SMGM. Di situ saya tahu, dan sejak saya bergabung sama SMGM, saya merasa hati saya tenang dan saya merasa kebaikan Tuhan ada pada diri saya. Karena yang tadi saya mau sharingkan itu tentang beberapa waktu yang lalu tuh saya mengalami satu masalah berat dalam hidup saya, di mana saya dituduh, dihina, difitnah oleh teman kolektan kita sendiri di katedral. Yang pada awalnya tuh kita berteman, saya diajak ke rumahnya, dianggap orang tua angkat, jadi saya tuh
sama suami saya tuh menganggap dia orang tua angkat, dan di situ juga kita punya adik angkat yang sama-sama sering main ke rumah beliau. Jadi kita merasa adik angkat itu adalah bagian dari, bukan sama-sama kita orang rantau, kebetulan adik angkat kita adalah orang Batak, saya orang NTT, makanya saya menganggap itu adik saya. Dan ibu juga saya menganggap, ibu yang dimana kita main ke rumah itu saya menganggap sebagai orang tua angkat, begitupun suami. Tapi ternyata ibu itu punya maksud lain, dan beliau itu punya karakter yang berbeda. Beliau itu suka mengadu domba ke sana kemari, dan jujur saya tidak pernah tahu. Tapi karena mungkin kita selalu berdoa, berpasrah kepada Tuhan, minta segala sesuatu diperlancar, dan kita juga bisa berdoa kepada Bapak Uskup Gabriel Manek. Mungkin beliau tidak tutup mata tapi memberikan petunjuk kepada kita, dan suatu saat saya tahu tentang kejadian itu, di mana nama saya itu sudah dicemarkan di mana-mana. Saya difitnah, dituduh, bahkan saya dibilang suka meminta-minta ke rumahnya, suka minta makan tiap hari. Padahal sahabat-sahabat mau tahu, selama saya main ke rumah itu atas keinginan beliau selalu, Apri kamu main ke rumah, di sini nanti ada Gio, kan kita punya adik angkat yang nama Gio. Dan sahabat-sahabat sekalian, ini bukan saya saja yang dituduh, tapi ternyata sahabat kita Eva Melisa juga dituduh suka sama adik angkat kita yang namanya si Gio. Tapi sebenarnya kami itu tidak pernah menganggap Gio sebagai apa-apa, cuma sebagai adik, saudara. Kebetulan sahabat Eva umurnya lebih dewasa dari si Gio, makanya menganggapnya sebagai anaknya. Tapi kita dituduh, difitnah, di sini dibilang begini, di sini dibilang begini. Akhirnya kami tahu semua kejadian, dan di situ saya merasa sakit hati banget. Di situ saya merasa, kok bisa selama ini saya baik, saya menghargai, tapi kenapa saya dituduh? Begitu akhirnya kita sharing sama-sama beberapa teman kolektan. Di situ habis dari sharing dari rumah sahabat Eva Melisa, saya mengambil kesimpulan, pulang di rumah saya berdoa, saya minta Tuhan Yesus dan Bunda Maria tolong berikan petunjuk kepada saya apa yang harus saya lakukan. Secara manusia saya ingin memberontak, tapi sejak saya bergabung ke SMGM, memang saya merasa saya harus mengikuti jejak sepak terjang Uskup Gabriel Manek. Saya tidak boleh berbuat sesuatu yang jauh. Jadi akhirnya saya berdoa, saya minta petunjuk, dan akhirnya saya sangat tertarik dengan satu ayat dalam Injil Matius bab 6 ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan. Di situ saya merasa benar ya, ini kejadian terjadi pada diri saya, dan Tuhan itu luar biasa. Sejak saya bergabung dengan SMGM, saya merasa segala sesuatu saya harus minta pertimbangan dari Tuhan. Saya tidak pernah gegabah dalam mengambil keputusan. Tidak seperti karakter saya yang sebenarnya, sahabat-sahabat, yang punya karakter yang kasar, pendendam, tidak suka memaafkan. Prinsip hidup saya dari dulu, kejahatan harus dibalas dengan kejahatan, itulah prinsip hidup saya. Tapi sejak saya bergabung, prinsip saya itu saya hilangkan secara otomatis, dan saya tidak tahu kenapa saya bisa hilangkan secara begitu saja. Akhirnya saya berusaha, saya mengikhlaskan, saya memaafkan. Saya ikut firman yang saya sangat tertarik itu, bahwa saya harus belajar mengampuni. Akhirnya saya mengampuni, saya mengikhlaskan, dan hati saya itu serasa senang sekarang, sahabat-sahabat. Dan saya tidak ada beban. Oleh karena itu saya bilang bahwa semakin dekat kita kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, sahabat-sahabat, pasti banyak ujian, termasuk kita yang bergabung dalam SMGM, pasti banyak ujian dan tantangan, rintangan yang kita lalui. Tapi saya yakin dan percaya, sahabat-sahabat, kalau berbalik dari ujian itu pasti ada suatu jalan yang baik. Pasti kita akan menemui jalan yang terbaik dalam hidup saya dan teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu, di akhir kata, saya mau bilang kepada sahabat-sahabat sekalian, semangat dalam menjalankan tugas sebagai anggota SMGM. Selamat untuk kita semua sahabat-sahabat SMGM. SMGM melayani dengan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu. Terima kasih untuk hari ini. Sebelumnya, marilah kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa sumber cinta kasih, kami berterima kasih untuk sharing iman pada hari ini, dan semoga sharing ini semakin menguatkan iman kami, semakin membuat kami percaya dan yakin akan pernyataan-Mu di dalam setiap pergumulan hidup kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sharing iman kita pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat Apriana, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita semua yang selalu begitu setia menyaksikan channel SMGM. Mari kita dukung SMGM channel ini dengan cara like, subscribe, and komen kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita semua. Tetaplah berpacu dalam semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Semangat melayani dengan sepenuh hati. Sahabat orang kecil, sahabat